Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat muda. Pada sore hari ini aku akan diskusi dengan Mas Bintang, yaitu kita akan mencoba membedah isi bukunya Martin Jacques yang judulnya When China Rules the World. Gitu. Dan pada kesempatan kali ini kita bergeser ya dari yang biasa 8 malam ke jam 4 sore. Halo, Mas Bintang atau kau Bintang nih, ku panggilnya. Bintang aja. Kedengeran nggak? Oh Bintang, nggak kau Bintang. Jangan lah. Cukup di Koce aja kan, panggil. Kan kemarin sempat ikut Koko Cici kan. Jadi kalau aku panggil kau juga itu sebutan yang sebenarnya sudah melekat bagimu, bro. Ya, terserah sih. Oke. Sebelum kita bahas atau coba bedah buku When China Rules the World ya, aku sebenarnya penasaran nih, Bin. Walaupun ya mungkin udah pernah aku tanyakan gitu ya, tapi kan bagi teman-teman yang udah gabung nih, kenapa namanya Sri Bintang Pamungkas gitu? Apakah dulu ayahmu terinspirasi oleh salah satu nama aktivis yang kemarin sempat dituduh makar juga, atau gimana? Sebenarnya kalau dari ayahku itu sendiri sih, dia dulu ngefans sama emang sosok Sri Bintang Pamungkas, makanya Sri Bintang bertepatan tahunnya. Yang aktivis itu? Ya benar yang aktivis itu. Tapi iya. Lebih dari itu sebenarnya Sri Bintang Pamungkas itu, Sri itu emang ayahku pun namanya juga Sri gitu loh. Terus Pamungkas karena aku anak terakhir, jadi emang ya bintang tuh bercahaya. Jadi anak terakhir yang diharapkan dapat bercahaya atau anak terakhir yang dapat membanggakan gitu sih. Luar biasa. Oke. Kirain tuh, tapi emang berarti bener ya, maksudnya diambil juga dari salah satu nama aktivis. Yes, benar banget. Pak Sri Bintang Pamungkas. Oke. Nah, tapi kalau aku lihat kan kamu juga agak sipit gitu ya, Bin. Itu tuh emang kamu juga ada ada keturunan Cina gitu nggak sih? Enggak sih, kalau keluarga enggak, cuman mungkin dari kakek nenek gitu, nggak ada. Enggak ada sih, enggak ada. Enggak tahu kalau buyut ya, tapi kalau kakek nenek sih enggak ada. Tuh. Iya, maksudnya kan aku lihat kamu juga putih, terus agak sipit juga kayak gitu. Kalau sipit sebenarnya ayah dan ibuku juga sipit sih. Ini mamaku ikut nge-live loh. Mamaku ikut ngeliat loh. Dia. Oh iya. Mama. Okay. Itu Christine, dia baru buat IG. Oh, mantap, Masya Allah. Oke. Mas Bintang, mungkin ya sebelum nanti yang pasti pada sore hari ini teman-teman yang udah bergabung, selamat datang, terima kasih sudah menyimak. Jadi pada sore hari ini aku sama Bintang, terutama mungkin nanti Mas Bintang ya, akan coba membedah buku When China Rules the World kayak gitu, atau ketika Cina menguasai dunia kayak gitu. Buku ini tuh kan ditulis oleh Martin Jacques, kalau nggak salah terbit 2011 ya. Tapi kan 2011 penelitian atau kemudian itu kan sebelum 2011 kayak gitu. Jadi sebenarnya umur buku ini ya udah kurang lebih 9 tahun kayak gitu. Ya, benar. Tapi memang ya masih sangat relevan lah kayak gitu. Karena memang faktanya ya. Ketika kemudian setelah Perang Dunia Kedua kayak gitu kan, Amerika kan benar-benar dominan ya dari segala sisi, jadi militer, sosial politik, ekonomi kayak gitu. Kecuali mungkin hanya di PBB. Bahkan ya dolar itu kan sebagai mata uang dunia kan, kalau nggak salah. Terus kemudian terbentuknya IMF dan lain sebagainya. Jadi memang hegemoni Amerika itu sangat luar biasa lah setelah Perang Dunia Kedua kayak gitu. Dan apalagi setelah tahun 91 gitu ya, Uni Soviet yang dulunya merupakan salah satu rival kayak gitu ya di blok timur dan barat ini, kemudian bubar gitu, terpecah kemudian menjadi beberapa negara kayak gitu.
Nah, itu kan kemudian secara nggak langsung ya dalam periode ya kalau apa namanya Francis Fukuyama kan bilang perang dingin gitu ya. Maksudnya perang Ya, dinginnya ya, itu sebenarnya udah kelar gitu bahwa ya, ya secara nggak langsung kaum kaum apa kapitalis Amerika itu udah eh, di atas angin lah kayak gitu. ya, Nah, hmm, tapi pasca krisis ekonomi 2008 itu kan juga banyak sekali juga terjadi perubahan kayak gitu ya. ya, Jadi hmm, apa namanya ya Indonesia kan dulu juga salah satunya kena dampaknya lah kayak gitu. Tapi ya, kemudian hmm. pas itu pemerintahan Pak SBY, SBY, SBY JK pertama kan itu kemudian berhasil apa namanya ya bertahan lah kayak gitu atas krisis hmm, ini dan apa begitu juga tapi krisis ini kan juga dialami oleh negara-negara yang lain juga kayak gitu hmm, termasuk salah benar, satunya Amerika kayak gitu. benar, Nah, terus kalau misalkan kita lihat di beberapa tahun terakhir memang udah mulai panas tuh kayak gitu. Maksudnya antara hubungan antara Cina dan juga Amerika kayak gitu kan. hmm, Di mulai bersaing untuk kemudian menunjukkan hegemoni masing-masing. Kayak ya Amerika merasa bahwa kita ini masih menjadi negara yang superpower, tapi kemudian Cina juga ya, berhasil apa menunjukkan bukti-bukti bahwa apa namanya eh, eh, Cina ini juga apa udah siap nih menggeser posisi Amerika sebagai eh, negara yang superpower kayak gitu. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya ya, walaupun loncat-loncat, tapi gambarannya kayak gitu. Yang pengen saya sampaikan di sini adalah bahwa eh, dulu mungkin setelah Perang Dunia Kedua Amerika dominan gitu ya, tapi kemudian setelah hmm, krisis 2008 Cina mulai kemudian menunjukkan taringnya lah kayak gitu di level internasional. Nah, nanti kita pengen lihat nih dari buku ini eh, Pak Martin nih apa sih yang kemudian ramalan-ramalan di masa yang akan datang kayak gitu. Yang apa namanya? Nah itu tadi akankah Cina memang nanti akan menggeser posisi Amerika dan yang menarik lagi ya karena bagaimanapun em, kita sebagai warga negara Indonesia kan juga eh, pengen tahu nih bargaining position atau posisi Indonesia sendiri itu sebenarnya nanti prediksi di buku ini tuh gimana kayak gitu dan dalam realitas saat ini juga gimana. Oke. Ya mungkin boleh silakan Mas Bintang bisa iya, apa oh ya, cerita lah dari bukunya Mas Martin ini. ya, terima kasih Mas Fajrul atas waktu dan kesempatannya dikasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah namadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kedengeran nggak Mas Fajrul? Mas Kedengeran, Fajrul? kedengeran. Ya, Pada kesempatan hari ini saya diminta oleh Mas Fajrul untuk mengeksplor buku tebelnya kayak Alkitab gini, tebel banget, yang judulnya When China Rules the World, karya Martin Jacque. Nah, ini sebenarnya relevan banget ya Mas sama tema tentang ini kan spesial Hari Kemerdekaan. Tema tagline Hari Kemerdekaan ini adalah membawa Indonesia maju. Nah, seperti yang kita ketahui, kami sepakat kalau Cina itu salah satu dari negara yang maju dengan ciri khasnya mereka tuh. Beda dengan negara-negara yang lain di Eropa Barat atau di Skandinavia atau dan yang lainnya, bahwa kemajuan mereka cenderung sama loh. Sedangkan Cina maju, apakah ada tangan mereka? Saya rasa sependek pengetahuan saya, Cina maju dengan ciri khasnya. Cina bisa membangun sedemikian rupa bukan karena tangan-tangan dari IMF atau World Bank ya, tapi karena dengan ciri khasnya, dengan cara mereka berdikari atas dirinya sendiri. Kalau kita lihat, mungkin tadi sempat disinggung soal dari aspek geopolitik atau ekonomi, politik, perdagangan, militer, Cina masih mendominasi. Ya, oke. Dari militer Amerika, iya, Amerika. dari segi militer Amerika masih mendominasi. Dari segi ekonomi, banyak pengamat ekonomis bilang bahwa Amerika sekarang malah menjadi negara sunset.
Jadi sentrum of gravitate-nya bergeser ke Cina itu. Cina bisa menggait lebih dari 70 negara di situ. Dari segi teknologi misal, mungkin di dunia iya Amerika masih mengakui, tapi di Cina Amerika nggak bisa sentuh. Misal Baidu, Google-nya Cina, Alibaba, Amazon-nya Cina, di Sucing itu Uber-nya Cina, ada Weibo, Twitter-nya Cina, ada Renren, Facebook-nya Cina, ada WeChat, WhatsApp-nya Cina, ada QQ, emailnya Cina. Jadi semua yang teknologi Amerika punya nggak bisa tersentuh di Cina. Bahkan ketika Donald Trump memblok Huawei untuk masuk di Cina, ternyata Huawei sudah punya platform OS-nya sendiri yang bernama Hongmeng OS dan akhirnya masih bisa sustain sampai ke 70 negara. Bahkan Huawei sudah mengikat kontrak kerjasama dengan lebih dari 100 negara di dunia per hari ini ya. Menurutku ya begitu luar biasa. Maksudnya Cina dengan dia karena emang Cina itu bukan negara yang kemarin sore lahir ya, tapi sudah lahir sejak beribu-ribu tahun yang lalu gitu. Jadi proses pembentukannya sedemikian rupa. Terus kenapa sih Cina yang menurut hemat saya kok bisa sekeren sedemikian itu? Nah, di buku ini dijelaskan sih. Sebenarnya saya akan menjelaskan secara singkat, padat, dan semoga jelas ya. Karena ini kalau dijelasin satu-satu kayaknya sampai maghrib juga nggak akan selesai sih. Ya akan mulai dari, iya bener banget. Ya aku akan mulai dari pertama tentang revolusinya Cina. Sebenarnya sama kayak Indonesia. Indonesia tuh pernah revolusi 3 kali. Waktu tahun 45, 65, dan 98. Cina pun juga demikian. Pasca berdiri tahun 1911 waktu itu. Nah, ini menjadi tonggak sejarah yang sangat penting sih menurutku di tahun 1911. Di mana waktu itu Cina dinasti Qing masih mendominasi, dinasti terbesarnya di Cina, tapi di sisi lain Cina masih terkungkum oleh kolonialisasi Inggris di situ. Jadi segala aspek kebijakannya masih intervensi Inggris oriented banget sih. Jadi sentris Inggris banget lah. Jadi nggak bisa maju. Jadi masih menjadi budak. Nah, tokoh yang dipelopori oleh Sun Yat-sen, kalau saya bilang sebenarnya Sun Yat-sen mirip sih sama Bung Karno sebagai founding father, sebagai solidarity maker bagi sebuah negara gitu. Tapi nggak seheroik Bung Karno. Bung Karno jauh lebih heroik di situ. Tapi ya cukup keren sih Sun Yat-sen di situ. Nah, menggalang massa untuk meruntuhkan dinasti Qing dan intervensi Inggris. Dengan akhirnya perang saudara pun juga dan akhirnya menang ya. Singkat cerita menang. Tapi persoalan Sun Yat-sen nggak segampang itu. Bagaimana yang jauh penting adalah mengkonsolidasi seluruh masyarakat di Cina. Karena belum semua masih mengakui Sun Yat-sen sebagai sosok presiden Cina itu. Nah, waktu itu masih terjadi pergolakan revolusi dari tahun 1916 sampai 1928 waktu itu. Nah, tahun 28 ya masih perang saudara di sebelah selatan itu adalah kan masih ada banyak warlord ya atau jenderal perang tiap-tiap daerah gitu. Nah, salah satu yang paling kuat adalah Yun Shike. Itu di sebelah selatannya negara, sebagian selatan yang menguasai selatannya wilayah Cina, punya wilayah yang kuat di situ. Nah, lobby dan negosiasi antara Sun Yat-sen dengan Yun Shike berlangsung sangat alot dan pada akhirnya ya kekuasaan Yun Shike bilang ya saya akan mengakui RRC tapi saya sebagai presiden. Ya, dengan segala kerendahan hatinya Sun Yat-sen, maka Yun Shike menjadi sosok presiden di Cina. Tapi waktu Yun Shike jadi presiden, itu dari Partai Kuomintang atau Partai Nasionalis Sosialis Demokratnya Cina di situ. Maka waktu itu juga tapi ternyata umur Yun Shike nggak berlangsung lama. Setelah dia wafat aku lupa sih tahun 20-an itu digantikan oleh Chiang Kai-shek. Tapi ternyata Chiang Kai-shek itu tidak kurang mampu untuk merepresentasikan semua. Jadi kurang mampu merangkul semua elemen di Cina dan akhirnya terjadilah perang saudara lagi. Ya tahun itu, setelah tahun 28. Nah,
dan akhirnya Sun Yat-sen jadi presiden lagi karena pengaruhnya kuat, dan Sun Yat-sen juga nggak lama setelah itu meninggal juga. Nah, waktu itu Chiang Kai-shek itu jadi presiden, dia kan kurang mampu merepresentasikan seluruh elemen masyarakat ya. Ada sosok tokoh revolusioner juga, karena ketika Chiang Kai-shek jadi presiden, Cina itu masih dikuasai oleh tuan tanah gitu loh. Tuan tanah, kelompok bangsawan yang satu orang bisa menguasai ribuan hektar tanah gitu loh. Sedangkan penduduk Cina kan juga banyak kan. Nah, waktu itu Mao Zedong panggilannya, itu tuh menggalang, dia membuat sebuah partai namanya Kuomintang, atau yang kita kenal sebagai Partai Komunis Cina waktu itu. Nah, sebenarnya, dan Mao Zedong itu menurutku ide dan gagasannya luar biasa, revolusioner ya, karena prinsipnya dia menggandeng nelayan, buruh, petani, guru, seluruh intelektual, dan program utama dan yang paling utama adalah pemerataan tanah. Jadi dia land grabbing, jadi dia nggak satu orang maksimal hanya memiliki 5 hektar tanah, nggak boleh satu orang menguasai ribuan hektar tanah, itu nggak boleh. Jadi tanah milik rakyat itu yang selalu digaung-gaungkan sama Mao Zedong. Dan sebenarnya ini sama kayak tahun 65. Tahun 65 kan antara komunis sama tentara kan. Nah, di tahun-tahun 49 itu juga sama, antara komunis yang didukung oleh sekelompok elemen masyarakat sama tentara, dan juga dibackingi sama kelompok bangsawan Cina. Kalau di Indonesia tentara yang menang, sedangkan di Cina komunis yang menang di situ. Maka PKC jadi satu-satunya partai tunggal di Cina setelah tahun 49 itu tahunnya, dan Mao Zedong dikukuhkan menjadi sosok presiden di Cina. Nah, itu sebenarnya 3 revolusi itu yang revolusi besar sih di Cina. Selebihnya ya nggak terlalu ada lagi. Nah, setelah Mao Zedong menjadi presiden, sebenarnya ada 2 kebijakan yang selain soal pembagian tanah kepada seluruh masyarakat, Mao Zedong juga punya kebijakan land leap great forward, atau lompatan jauh ke depan, yang digaungkan Jokowi waktu pemilu presiden tahun 19. Jadi itu gagasannya Mao Zedong dulu pernah gagas itu, gerakan lompatan jauh ke depan. Itu artinya bahwa Cina ketika ingin menjadi sosok negara yang adidaya, kita harus berkeras-keras banget hari ini, maksudnya bersakit-sakit hari ini makanya untuk pembangunan baja, terus manufaktur. Jadi emang Mao Zedong juga desain sebuah arah industri Cina ke depan. Dan sebenarnya Mao Zedong itu adalah sosok komunis tulen gitu. Dia belajar, bahkan dia menyingkirkan ideologi Konfusianisme yang sudah melekat dan mendarah daging di Cina sendiri, untuk tetap menggunakan ideologi komunis Leninisme gitu loh. Cuman sebenarnya ada yang menarik sih, Mas Fajrul. Ketika di Rusia kan mereka sama-sama komunis gitu. Kalau di Rusia basis komunisnya mereka buruh. Sedangkan di Cina basis legitimasi mereka adalah kaum petani di situ. Jadi ada perbedaan sih. Kalau di Kuba? Sebenarnya kalau di Kuba itu kaum revolusioner yang lebih basis segmentasinya nggak terlalu jelas, tapi juga karena kebencian mereka atas kapitalisme sih. Jadi ya basisnya cukup merata gitu sih kalau menurutku loh, kalau di Kuba. Nah, jadi setelah basisnya mereka beda, terus tahun-tahun 65 di akhir masa penghayatannya Mao Zedong, dia bikin kebijakan yang menurutku cukup kontroversial, yakni revolusi kebudayaan. Sebenarnya gagasannya tuh bagus sih, karena ingin menjadikan semua orang tuh pernah merasakan apa yang, jadi kayak misalnya kayak gini, dokter pindah jadi petani jadi birokrat. Nah, agar semua orang bisa merasakan, maksudnya yang kaya tuh nggak semuanya duduk enak itu loh. Mereka yang kaya juga harus
juga merasakan menjadi petani. Dan petani nggak selamanya jadi petani, juga harus bisa merasakan enaknya jadi orang yang mapan gitu. Nah, tapi ternyata revolusi kebudayaan ini yang justru sangat nggak efektif banget. Inflasi, terjadi krisis ekonomi moneter yang sangat besar, ekonomi nggak jalan di Cina, dan pada akhirnya Itu dia tahun berapa? itu tahun-tahun 65 sampai tahun-tahun 69 sih, 1965 sampai 1969 gitu. Dan pada akhirnya ya nggak efektif, dan mungkin atau jangan-jangan sebenarnya Mao Zedong itu sengaja juga untuk melengsarkan dirinya sendiri, nggak tahu juga sih. Pada akhirnya dia dilengser, diganti oleh Deng Xiaoping. Nah, waktu itu sedang krisis kacau banget. Bahkan sejak revolusi kebudayaan itu disinyalir lebih dari 30 juta jiwa masyarakat di Cina meninggal gitu, karena kelaparan, terus karena nggak bisa makan, malaria dan sebagainya, karena kebijakannya nggak jelas gitu. Aneh ya. Nah, terus digantikan sama Deng Xiaoping. Nah, sebenarnya Deng Xiaoping ini menurut saya sebagai pijakan awal pembangunan Cina ke depan. Jadi sangat penting sih, karena kebijakannya Deng Xiaoping tahun-tahun 69 itu adalah sama kayak kebijakannya Soeharto, yaitu open politics door tuh, di politik pintu terbuka, investasi besar-besaran, FDI, foreign direct investment, terus juga ya gede-gedean investasi yang tapi tetap selektif loh, yang visible dan sangat menguntungkan bagi negara Cina. Dan saya ingat betul ya, waktu dia terpilih jadi presiden, dia pidato di depan lapangan Tiananmen waktu itu. Pidatonya sangat wow banget sih menurutku. Aku lupa ya, aku takut aksen Cinanya salah, jadi aku ngomong pakai bahasa Indonesia aja. Dia bilang kayak gini, tidaklah penting kucing itu berwarna hitam atau kucing itu berwarna putih, tapi yang jauh lebih penting ketika kucing itu mampu menangkap tikus, maka kucing itu dianggap baik. Sebenarnya maksud secara tersiratnya, nggak penting lagi sebuah ideologi kita itu komunis atau sebuah ideologi kita kapitalistik. Yang jauh lebih penting ketika negara Cina, pemerintahan Cina mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya, maka pemerintahan dianggap berhasil di situ. Nah, poin ini menandakan bahwa Cina itu nggak strict dulu, Cina nggak seketat dulu. Makanya setelah itu ya ada investasi besar-besaran dari Amerika, dari Inggris untuk di Cina di situ. Tapi tetap selektif di situ. Itu sebagai pintu awalnya investasi asing masuk di Cina. Nah, pada lebih lanjutnya ya tetap masih menunjukkan kalau Cina tuh untuk, dan sebenarnya tahun-tahun 80-an itu tuh Cina ya sama kayak Indonesia dulu kan punya GBHN ya, garis besar haluan negara, yang sekarang kita nggak ada sih. Nah, Cina sampai sekarang tuh masih ada GBHN itu. Ya ke depan mau ngapain? GBHN dibentuk pas zamannya siapa? Mao Zedong? Ya GBHN tuh enggak sih. Kalau Mao Zedong itu dia buat kebijakan tapi untuk prospek jangka panjang, tapi nggak ada GBHN. Kalau di setauku adanya GBHN tuh ketika zamannya Deng Xiaoping itu sendiri sih, sebagai pilar dasar pembangunan ekonomi di Cina. Jadi untuk 50 tahun ke depan kayak mana dan sebagainya kayak mana. Jadi sebenarnya ketika adanya Deng Xiaoping itu kita sudah tahu sebenarnya Cina itu udah nggak komunis tulen gitu loh. Dia pragmatis banget, sebagai ya ideologi yang sangat pragmatis banget. Makanya kan buku ini menunjukkan bahwa kalau tahun 89 keruntuhan Soviet yang menunjukkan ini kan sebagai respon atas tesisnya Fukuyama. Fukuyama kan menyebut kalau antitesisnya dari Fukuyama dalam bukunya The End of History and the Last Man menyebut bahwa ketika tahun 89 Uni Soviet runtuh, maka ideologi demokrasi liberal yang ya tahun-tahun itu sih 89 sampai 90-an itu kan prosesnya panjang juga, Mas. Itu menunjukkan bahwa
demokrasi liberal yang kapitalistik akan menjadi satu-satunya pemain tunggal yang akan menjadikan semua negara akan ikut kayak gitu, dan komunis akan hancur ke seluruh negara termasuk Cina dan yang lain sebagainya. Itu tesisnya Fukuyama gitu loh. Dan direspon sama Huntington untuk bukunya yang berjudul The Clash of the Civilization, The Third Wave, yang menunjukkan bahwa untuk ke depan persaingannya bukan lagi soal persaingan politik dan ekonomi, tapi persaingan peradaban kebudayaan gitu. Nah, maka sebenarnya respon dari Fukuyama ini ditulislah sama Martin Jacques. Ternyata enggak loh, komunis masih tetap sustain sampai per hari ini gitu, kata Martin Jacques. Justru malah Cina makin kuat dengan adanya komunis gitu. Nah, sebenarnya komunisnya Cina itu ya komunis yang sangat pragmatis sih loh. Jadi ya bukan Marxis ya, udah agak geser ya. Udah geser banget. Marxis Leninisme itu zamannya Mao Zedong. Ketika zamannya Deng Xiaoping malah justru dia komunis dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Konfusianisme malah. Jadi Konfusianisme itu dibalikin lagi. Karena sebenarnya nilai-nilai Konfusianisme itu sangat mendukung nilai-nilai komunis yang pragmatis. Karena nilai-nilai Konfusianisme secara sederhananya itu nggak ada transparansi, tapi loyalitas terhadap negara. Jadi jangan katakan negara bisa apa ke kamu, tapi bagaimana kita bisa berbakti dan memberikan kontribusi terhadap negara. Itu sangat ya kayak gitulah. Jadi nggak ya, itu ideologi salah satu terah Konfusianisme gitu sih. Nah setelah ya itu kan ketika Deng Xiaoping. Nah, yang jadi menarik ya sekarang ini. Jadi pasti kan Cina itu buat kebijakan nggak hanya buat 3 atau 5 tahun ke depan, tapi kalau bisa buat 50 tahun ke depan kayak mana gitu. Nah, aku langsung melompat ke tahun-tahun terakhirnya terbentuknya buku ini sih, tahun-tahun 2011-2012. Sebenarnya Cina itu juga punya Grand Design obor, atau kita kenal sebagai One Belt One Road-nya, sebagai jalur sutranya Cina. Itu sebenarnya diresmikan yang di Laut Cina Selatan ya? Enggak, itu adalah jalur perdagangan di seluruh semenanjung, maksudnya meliputi wilayah Eurasia sih, Eropa Timur, Barat, terus Timur daerah daerah terus sama Asia di situ. Jadi sebagai jalur perdagangan mereka, dan yaitu adalah master plan-nya mereka itu. Tapi ternyata kebangkitan Cina yang bahkan banyak kalangan melihat bahwa Cina menguasai lebih dari 51% perdagangan dunia, Amerika mulai panik, Amerika mulai khawatir, dan Amerika nggak mau hal ini Amerika nggak mau dong menjadi negara sunset bagaimanapun untuk menghambat dan menggembosi RRC agar, karena sebenarnya dari Huntington sendiri itu dia juga bilang bahwa yang bisa meruntuhkan Cina itu cuma 2 hal, ketika Konfusianisme bersatu dan negara Islam bersatu. Itu Amerika pasti hancur sih. Jadi ketika Konfusianisme dan Islam bersatu, maksudnya Islam bersatu, Konfusianisme bersatu, itu Amerika udah kayak anak TK sedang bermain yang nggak ada apa-apanya sih gitu. Yang sangat dikhawatirkan. Makanya Amerika mendesain agar menghambat laju peradaban Islam dan juga Konfusianisme gitu. Toh juga Islam, kata Amerika juga Timur Tengah kan ya, bener banget. Nah, setelah sebenarnya di akhir ini kalau dia tuh menggambarkan, masih melihat, kan judulnya When China Rules the World, ketika Cina menguasai dunia kayak mana. Sebenarnya arah grand plan ke depan itu semua itu akan ditarik ke Beijing sih, termasuk obornya Cina, jalur sutranya Cina. Jadi Beijing akan menjadi pusat perekonomian dunia di situ, bukan lagi New York, tapi semua ketarik ke Beijing itu kata mereka, kata itu. Dan sebenarnya dari
Martin Jacques itu sendiri, dia melihat 20-30 tahun ke depan itu Cina akan benar-benar menjadi menguasai dunia, karena Cina tuh sudah dihancur lebur berkali-kali tapi tetap masih bisa stay loh, karena peradaban yang sangat luar biasa dari dinasti Han, dinasti Tang, dinasti Ming, dinasti Qing, itu semua menunjukkan bahwa Cina itu sosok yang kuat gitu loh, negara yang kuat. Dan Cina itu bukan sebagai nation state kayak negara-negara lain, tapi dia civilization state. Ketika kan kalau Indonesia kan nation state, di mana bahwa Indonesia lahir ada banyak bangsa-bangsa, kayak dari ras Jawa, ras Badui, ras yang lain dan sebagainya. Nah, Cina itu enggak. Cina itu 85%-nya itu ras Han gitu. Jadi mereka untuk mengkonsolidasi masanya jauh lebih gampang. Makanya istilah untuk gagas ideologi yang komunis yang sangat sentralistis banget itu mereka is okay, karena kepercayaan terhadap pemerintah juga tinggi mereka. Beda dengan Indonesia yang alah iki wong Jawa, alah iki orang, kepercayaan terhadap pemimpinnya enggak setinggi di Cina sih. Jadi kayak cuma ada 15% ras pinggiran, yaitu kayak di Tibet dan Uighur. Sebenarnya Uighur dan Tibet itu ya mereka termasuk ras sangat minoritas di Cina. Jadi kayak terjadi konfliknya Uighur ya itu ya aku sebagai sosok muslim ya ini brengsek juga di Cina, tapi ya itu emang kayak gitu sih Cina. Terus di yang kedua untuk prediksinya Martin Jacques, Cina akan tetap jadi tesisnya Fukuyama tentang komunis akan hancur itu salah sih. Jadi dia membantah keras kalau Martin Jacques bahwa Cina akan tetap sustain dengan ideologi komunis pragmatisme. Karena sebenarnya ideologi komunisnya Cina tuh sangat-sangat fleksibel banget. Dia menerima kapitalistik banget, tapi politiknya tetap komunis tuh. Jadi nggak komunis tuh lain. Ya, dari segi ekonomi Cina sangat kapitalistik, tapi dari segi politik sebenarnya Cina itu sangat komunis. Jadi makanya sama kayak Rusia lah ya, kurang lebih ya. Enggak, Rusia tuh dia komunis yang strict banget sih Mas. Makanya dia hancur karena mereka tuh nggak bisa mengkapitalisasi sebuah, maksudnya dia nggak bisa fleksibel gitu loh. Mereka strict terhadap ideologinya. Kalau Cina kan lebih fleksibel gitu, makanya dia bisa sustain gitu. Itu makanya. Terus yang ketiga, Cina akan membangun peradaban sendiri. Jadi kayak yang ketiga dia bilang kalau ketika sama ketika negara-negara Barat itu akan ketika maju mereka akan membangun hegemoninya mereka. Cina pun juga akan membangun hegemoninya sendiri. Kayak misal di film itu yang jadi raja hutan itu kan singa ya. Tapi di Cina singa enggak ada apa-apanya. Maksudnya yang menjadi sosok raja hutan itu ya macan gitu loh. Karena yang tinggal di hutan itu ya macan. Terus yang pertarungan singa dan macan menang macan. Terus juga kukunya lebih tajam macan, otaknya jauh lebih gede macan, dan ya menunjukkan kalau sebenarnya ada perang ideologi, ada perang yaitu terus sebenarnya kejayaannya Cina itu juga dipengaruhi ya, nggak dipungkiri ada tiap-tiap rezim itu kan beda-beda. Tapi ketika rezimnya Obama tahun 2000 berapa sih Obama itu? Aku lupa. Tapi era 2008 sampai 16. Ya 2008 sampai 16. Itu tuh menguntungkan juga loh buat Cina, masih karena Obama itu kan dia demokratik yang menjunjung tinggi perdagangan bebas, terus free trade area dan sebagainya. Itu justru malah semakin memperkuat perdagangan Cina di wilayah semenanjung Eropa Timur, Asia, dan wilayah Timur Tengah lainnya gitu sih. Nah, itu makanya ketika Trump jadi, Trump jengkel banget sama Cina karena kalau terus-terusan ya Amerika khawatir, Amerika bakal jadi negara sunset, Amerika panik di situ.
Maka terus eh, ya apa lagi ya? Ya kira-kira itu sih Kira itu yang ya kurang lebih ya. Oke. kurang lebih yang digagas sama Martin Jacques kayak gitu, bahwa komunis akan tetap sustain, terus Beijing akan menjadi sentra pusat ekonomi dunia yang akan semua dunia akan mengikat ke Beijing, terus punya peradaban. Masih oh iya, satu lagi Gus, satu lagi ini penting juga nih. Ternyata kita pernah itu enggak sih pernah bertanya-tanya ketika Cina bisa membangun infrastruktur yang sangat luar biasa kuat, tapi tidak dengan bantuan IMF atau World Bank. Ketika Indonesia membangun 780 km jalan, di Cina udah membangun lebih dari 300.000 km jalan. Ternyata sebenarnya di Cina itu terdapat dua mata uang, yen sebagai uang perdagangan dan renminbi sebagai uang proyek. Jadi mereka nggak investasi, nggak minta ke IMF atau World Bank, tapi mereka printing money sendiri gitu. Jadi kayak yang membedakan Cina bisa maju dengan negara yang lain, ya mereka bisa printing money. Kenapa kok Indonesia enggak dan yang lain enggak printing money? Karena mereka masih takut akan teori Keynesian bahwa ketika printing money harus disandarkan oleh dolar atau emas. Mereka enggak. Cina printing duit ya udah, tinggal nyetak aja duit. Nah terus inflasi bin, ternyata uang itu tuh dipakai buat proyek. Jadi membangun jalan ditukarkan dengan proyek gitu. Maka setelah nilai proyek selesai, uang itu harus dihancurkan gitu. Jadi nggak pakai nilai gaya Keynesian yang harus membangun dolar, pakai disandingkan dolar atau emas, mereka disandingkan dengan proyek gitu. Makanya Cina infrastrukturnya sangat luar biasa hebat, dan bukan karena tangan-tangan IMF, World Bank, tapi ya mereka karena printing money itu sendiri sih. Jadi nyetak duit sendiri gitu. Itu yang nggak dilakukan oleh negara-negara yang lain. Jadi Cina bisa maju ya. Yuk, gitu aja Mas Fajrul. Siap. Terima kasih Mas Bintang. Wah, luar biasa ya, udah panjang banget, mungkin sekitar 20-an menit lebih ya, 25 lah ya. Jadi tapi nggak apa-apa, sangat menarik sekali, alhamdulillah ya. Jadi bersyukurlah nih teman-teman yang bergabung dari awal ya sampai sekarang. Ya buku setebal ini kurang lebih hampir 600 halaman ya. Ya, hampir 600-an halaman tuh bisa disari ternyata 25 menit oleh Mas Bintang, luar biasa. Dan nanti teman-teman bisa tuh kalau misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Nah, terus ini Mas Bin, kemarin kan aku juga udah sempat riset kayak gitu, maksudnya survei gitu ya, maksudnya barangkali ada pertanyaan dari teman-teman pas sebelum diskusi ini dilangsungkan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang pengen saya sampaikan dari teman-teman netizen lah kayak gitu. Mungkin yang pertama berangkat dari ini ya, berangkat dari Indonesia kayak gitu, bahwa di buku itu pun Martin kan juga menyampaikan gitu bahwa Indonesia sendiri juga akan menjadi negara maju kayak gitu, bahkan diprediksi dari sisi ekonomi itu 7 besar dunia kayak gitu, bahkan menggeser posisi Inggris atau Prancis kayak gitu. Nah ketika kita melihat realita nih kan, Martin juga menyampaikan bahwa proyeksinya itu kemungkinan akan terjadi di tahun 2050 gitu ya. Tapi ketika kita 2000 berapa? 2050 kan waktu Martin kalau nggak salah, proyeksinya kan 2050 gitu kan. Nah tapi kalau misalkan kita melihat realitas sekarang 2020 gitu ya, apalagi ya ada pandemi yang kemudian menyebabkan krisis juga di berbagai bidang kayak gitu, dari bidang ekonomi, sosial politik dan lain sebagainya kayak gitu, pangan juga. Kalau misalkan Mas Bintang nih melihat yaitu realita yang terjadi sekarang di Indonesia, apakah memang Indonesia sendiri akan tetap bisa gitu survive dan kemudian terus berkembang menjadi negara maju yang akan
itu top 7 kayak gitu di dunia. Kalau menurut Mas Bintang sendiri gimana melihat dari realita yang ada saat ini? Ya, kalau aku lihat sebenarnya aku melihat positif sih. Jadi apakah Indonesia bisa maju ke depan? Ya bisa banget dong. Maksudnya dengan penduduk, terus aset-aset, pengelolaan yang baik. Tapi dengan catatan sebenarnya Indonesia juga dikhawatirkan akan mengalami krisis yang luar biasa. Pertama karena nilai hutang yang semakin tinggi banget. Hutang Indonesia itu lebih dari 10.000 triliun dan itu sangat berbahaya banget ya. Apalagi sebenarnya pondasi dasar ekonomi Indonesia menurut hemat saya itu sangat lemah pondasi dasarnya. Bahkan sebenarnya udah digariskan oleh founding father kita Muhammad Hatta bahwa untuk memperkuat sektor fondasi ekonomi adalah memperkuat sektor UMKM gitu. Sedangkan Indonesia pemerintahnya selalu tergiur sama industri padat modal, bukan padat karya, sebagai industri yang padat modal, apalagi investasi asing gitu. Jadi ketika nilai dolar naik, ya mereka perusahaan-perusahaan gede juga ikut kena gitu. Dan paling ketika UMKM diperkuat, sebenarnya bahkan dari pusat studi UMKM itu sendiri dia bilang Indonesia tuh jauh lebih kapitalistik loh dibanding Amerika, karena APBN Amerika sendiri 30% itu yang nyumbang itu juga dari UMKM. Pondasi mereka tuh gede di Cina di itu. Nah, di Indonesia UMKM hanya menyumbang kurang dari 3% APBN Indonesia. Dan political will atau kurang dari 3%. Jadi keberpihakan pemerintah terhadap sektor industri padat karya atau UMKM itu sangat rendah di situ sih. Padahal ketika UMKM kuat, mau dolar naik sedemikian rupa kayak mana, itu kita oke-oke aja, maksudnya nggak ada masalah. Beda ketika pemerintah berpihak terhadap industri besar, ketika dolar naik, ya rakyat semakin sengsara gitu sih. Jadi yang pertama itu sih soal memperkuat UMKM. Terus yang kedua adalah memperkuat sektor dari hulu hingga hilirnya sebuah produksi. Jadi kayak misal di buku ini jelasin, sebenarnya Cina kan punya Alibaba Pay ya. Jadi kayak turisnya Cina datang ke Bali misal wisata ke Bali itu pakai aplikasinya Cina, terus hotelnya milik Cina, terus pesawatnya milik Cina, terus restorannya ke restoran Cina gitu. Terus Bali dapat apa? Dapat kencing dan dapat nya aja gitu. Jadi semuanya ya uangnya balik ke Cina lagi. Balik ke Cina jadi, ya. Iya, rasa nasionalismenya tuh tinggi banget. Jadi kemarin kan sempat disinggung sama Alfat kan, nasionalisme. Jadi jangan bayangkan ya. Jadi ketika kita melihat ya nasionalisme tuh, kalau aku lihat ya, beberapa orang tuh melihat nasionalisme tuh masih simbolis loh, nggak substantif. Kayak misal pakaian adat waktu pidato, terus menggunakan hormat itu penting ya, hormat kepada ya sebagai simbol, tapi nggak substantif. Kalau nasionalisme substantif ya keberpihakan terhadap UMKM, petani, nelayan, terus usaha-usaha produksi dalam negeri gitu. Ya itu sih masih menjadi PR bagi pemerintah untuk nasionalisme yang substantif, nggak cuma sebagai nasionalisme yang simbolis saja. Jadi selama kayak gitu ya Indonesia masih ada pembenahan secara struktur dan kultur. Tapi gini, kalau kita berbicara mas konkret ya, konkretnya itu kita harus ngapain kayak gitu? Mungkin mulai dari kita dulu ya sebagai pemuda atau pemudi gitu ya. Maksudnya karena kan tadi kamu menyoroti masalah UMKM, kemudian menyoroti masalah nasionalisme kayak gitu, ya. Kalau kita berkaca pada diskusi minggu lalu ya, kalau misalkan kita berbicara nasionalisme, kalau Soekarno kan jelas ya bilang bahwa ya sosial politik ekonomi kita harus berdikari, jangan sampai kemudian dieksploitasi oleh negara lain, jangan sampai bergantung kepada negara lain kayak gitu kan. Dan dengan kemudian caranya gimana ya, itu tetap mempertahankan kepribadian bangsa kita, yaitu sebenarnya kan
kalau kita bicara masalah falsafah kan banyak banget ya, dari mulai Bhinneka Tunggal Ika, Ya. terus gotong royong, atau mungkin kalau sekarang ya kolaborasi kata Alfat, rasa empati, so modal modal sosial itu tuh udah ada gitu. Tapi kalau misalkan konkretnya nih, yang aplikatif gitu, kalau menurut Mas Bintang apa yang harus kita lakuin gitu sebagai Sebenarnya kalau yang konkret, generasi muda gitu? anak bangsa punya potensi dan proyeksi yang sangat bagus sih. Hal yang paling sederhana atau yang tampak di sekitar kita adalah startup ya. Masih banyak loh anak-anak muda yang sudah membangun startup dan startupnya itu eh, bisa bersaing di kancah internasional. Dan ternyata Indonesia salah satu dari 5 negara dengan penggunaan masih produksi startup yang mapan di dunia. Maksudnya Gojek, Traveloka, Bukalapak, Tokopedia itu startup buatan anak negeri yang bisa Widya Edu. Widya Edu. Widya. Ada nggak nih orang yang ada isinya? Punya teman kita jadi harus di-endorse. Iya, benar banget. Itu tuh menunjukkan, tapi harus juga dibarengi dengan political will dari pemerintah. Jangan sampai dong ketika startupnya buatan kita, tapi nantinya karena udah gede terus diakuisisi sama perusahaan yang lain. Misal kayak yang Gojek ya, Gojek itu Gopay-nya 51% punya Alibaba, itu udah diambil Alibaba, dan yang lain Traveloka dan yang lain sebagainya. Jadi sudah ada. Jadi aku juga belum berani sih bilang itu kurang nasionalis atau gimana, karena itu yang bisnis kan. Iya. Ya, tapi hal-hal seperti itu tuh ya harus dikembangkan. Sedangkan kalau di Cina tuh nggak boleh masih produksi buatan dalam negeri itu, ya kalau harus 85%-nya tuh milik mereka tuh. Misal kayak di Cina kan ada tadi yang ada Dudi Sucing, terus Ren, Weibo, Yuki, dan seluruh platform teknologi yang ada di Cina. Nah itu punya dalam negeri. Ya. Baru YouTube, terus Uber dan yang lain boleh masuk ketika 85% masyarakat Cina sudah pakai itu. Jadi oke, YouTube, oke, Google, oke, Twitter boleh masuk. Tapi ketika 85% masyarakat Cina sudah menggunakan platformnya sendiri. Jadi rasa nasionalisme Cina itu beda sama Indonesia. Indonesia sudah dimanjakan dengan platform-platform yang udah mapan, udah settle. Ketika disandingkan dengan produksi dalam negeri yang masih kemarin sore, ya jelas kalah lah. Beda sama Cina gitu loh. Tapi, nah, poinku adalah gimana? Ya poinku adalah ketika kita ingin maju kayak Cina, ya ikuti cara mereka, bukan ikuti kemauan Cina gitu loh. Kan pejabat itu ya kita harus maju tapi ikuti kemauan Cina, ya jangan gitulah. Kalau ingin maju ya ikuti caranya gitu, bukan kemauannya. Kok bego banget sih gitulah. Yang bego siapa nih, mau diperjelas nggak? Ya aku sih salah satunya. Oke. Ya tapi tadi ya, jadi kalau masalah produk sendiri ya, ini kan nggak tahu, ini bisa jadi lelucon, bisa jadi enggak, bahwa kadang gini, aku pernah dapat cerita ini dari Habib Lutfi gitu ya, Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, wakil presiden. Beliau tuh pernah nyapain gini, kayak bangsa kita itu juga kadang nggak pede gitu loh, gitu. Kayak misalkan ya, sebenarnya sandal gitu ya, sandal tuh buatan buatan Indonesia asli, misalnya buatan Sibaduyut gitu ya, atau buatan Tegal atau mana lah. Tapi kemudian kita tuh lebih pede untuk kemudian menuliskannya made in China kayak gitu loh, biar lebih laku apa gimana, atau made in USA, padahal sebenarnya kita sendiri yang bikin kayak gitu loh. Itu kadang soalnya gini juga Ben, ya mungkin hubungannya kayak tadi gitu loh, bahwa sebenarnya anak-anak bangsa itu juga masih gimana ya, masih lebih suka gitu ya untuk kemudian menggunakan brand-brand atau produk-produk dari luar kayak gitu loh. Jadi yang kayak ya kadang gimana ya, itu tadi loh, misalkan nih orang tuh ketika makan di, ya ini kan pilihan, tapi kan ketika makan di
Sushi Tei misalkan, mereka tuh selalu kemudian foto upload Instagram atau media sosial, kemudian wah saya makan di Sushi Tei enak loh gini. Tapi kenapa kalau makan di tempat pecel gitu misalkan, makan di gudeg di warung pinggir jalan, kenapa mereka nggak foto terus kemudian iklankan di media sosial bahwa ini tuh enak loh, maksudnya ya ada sih yang kayak gitu, jarang kayak gitu loh. Mereka itu lebih pede dengan menggunakan brand dari luar negeri, makan di restoran luar negeri, dan mereka tuh seakan-akan itu tadi kurang pede kalau kemudian makan di restoran di Indonesia atau warung-warung Indonesia dan menggunakan brand lokal. Oke, Kalau aku lihat ya, ini ya, karena ini ada pertanyaan lain juga Mas Bintang yang belum di ini ya. oh iya, Ini ada titipan pertanyaan nih. apa? Oh, nitip tanya Mas. Tapi ini mungkin temanya lebih ke kultural gitu ya. Jadi dari buku yang aku baca, judulnya Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Kerajaan Islam di Nusantara, karyanya Prof. Slamet Mulyono, itu banyak menjelaskan tentang peran orang-orang Cina yang ternyata banyak membawa pengaruh penyebaran keislaman dan kemajuan ekonomi perdagangan di Nusantara, yang akhirnya membuat Cina dan Nusantara ini bersahabat dan banyak kerjasama khususnya dalam bidang ekonomi. Nah, tapi kemudian gimana awal mulanya saat ini Cina baik secara negara ataupun bangsa seringkali dapat stigma negatif, bahkan kadang-kadang juga mengalami rasisme di negara kita. Mengingat kayaknya dulu teman akrab gitu, kok sekarang jadi gimana ya? Ya sering mendapat perlakuan rasis lah. Apalagi semenjak kasusnya Ahok gitu ya. Apakah murni karena faktor penguasaan Cina secara ekonomi atau ada pengaruh eksternal kayak politik internasional dari negara kompetitor yang akhirnya jadi ada sentimen sama Cina? Bang, nggak baik. Jadi kalau kita berbicara sejarah kata buku ini ya Cina sama Nusantara tuh bersahabat kayak gitu loh. Iya, benar. Tapi kemudian akhir-akhir ini terutama ya mungkin zaman Orde Baru, terus kemudian sekarang ini apalagi terakhir kasus Ahok itu kan kayak orang-orang Cina tuh sering mendapatkan perlakuan rasis kayak gitu di negara Indonesia, apalagi kalau kita bicara dunia internasional ya setelah pandemi gitu ya. Pandemi itu kan juga awal mula ditemukan kasus kan di Wuhan gitu, jadi kayak kalau melihat orang Cina tuh kayak gimana gitu kayak gitu. Nah, ini tuh murni karena emang faktor ekonomi, maksudnya sentimen itu tuh karena faktor ekonomi atau karena faktor-faktor lain kayak gitu kalau di Indonesia? Kalau aku lihat ya, ini tuh bermula ketika era kolonial Belanda sih, Gus. Jadi sejak zaman kerajaan, hubungan perdagangan Cina dengan Hindia Belanda atau Indonesia itu fan-fan aja, baik-baik aja, karena mereka perdagangannya ya smooth gitu, nggak ada kekerasan dan sebagainya. Tapi ketika Hindia Belanda masuk, kekerasan masuk. India itu kan mengklasifikasi strata sosial kelasnya masyarakat loh. Hindia Belanda, orang Eropa di strata paling tinggi, orang-orang Cina di strata kedua, orang-orang pribumi Indonesia di strata paling bawah. Nah, orang-orang Cina ditugaskan selain Arab masuk di tengah sama kayak Cina. Jadi dia sebagai orang Arab sama Cina kedua sih di tengah. Nah, dan Cina ditugaskan untuk sebagai pemungut pajak bagi Hindia Belanda karena Cina dianggap sebagai orang-orang yang tekun, telaten, teliti dan sebagainya. Nah, itu menjadikan muncul atau benih-benihnya orang pribumi benci atau sengit sama orang-orang Cina di dasar itunya komprador borjuisnya kolonial ya. Anak babunya Hindia Belanda itu. Nah, makanya dimulai dari situ kan gak suka ya, maksudnya pribumi hidupnya nelongso, ditarik pajaknya dan sebagainya. Orang-orang Cina selain berdagang ekonomi, dia harus narik pajak orang-orang rakyat jelata di situ. Itu bermula dari hal-hal kayak gitu. Jadi emang sengaja pemerintah Hindia Belanda melakukan politik divide impera sih. Ya udah mengadu domba orang-orang di dalamnya sih di situ. Nah, makanya
bermula dari situ. Terus juga eranya Soeharto juga ditambah kayak gitu, adanya menurutku cukup banyak diskriminasi terhadap ras-ras ya, dari segi nama, terus jabatan, bahkan nama pun akhirnya orang-orang Cina banyak yang kemudian punya dua nama ya, jadi nama ya benar. Dari hal-hal kayak gitu sih, terus berlanjut sebagai sekarang kayak gitu sih. Jadi bermula dari hal eksternal menurutku, terus berlanjut ke aspek internal. Tapi kenapa sama Arab enggak? Karena kalau aku lihat kenapa Arab enggak? Karena Arab itu dari waktu Hindia Belanda nggak ditugasin kayak gitu, nggak ditugasin narik pajak dan sebagainya. Terus yang kedua, Indonesia kan mayoritas Muslim, gitu. Jadi sentimen terhadap sesama saudaranya jadi nggak terlalu sih. Jadi kayak menurutku ya so-baik aja. Beda sama beberapa habaib, terus atau orang-orang Arab juga berperan juga tuh kayak siapa tuh yang nanti kayak ikut bikin lambang Garuda dan lain sebagainya. Nah, tapi gini, ada pertanyaan menarik nih sebelum nanti ada closing ya Mas Bintang ya. Iya. Yang terjadi ini oke, kita balik lagi ke tadi ya, bahwa proyeksi 2050 Cina itu akan menjadi kekuatan superpower bahkan di atas Amerika dan India kayak gitu ya. Dan kemudian Indonesia juga menjadi salah satu dari Big Seven lah atau 7 besarnya kayak gitu. Apa yang kemudian menjadi penting untuk diperhatikan kayak gitu, bahwa ya agar gimana ya, agar kita juga bisa nih kemudian mempersiapkan diri kayak gitu. Kalau tadi kan Mas Bintang menyoroti masalah kebijakan-kebijakannya. Kalau ini lebih kepada nilai-nilai sih mungkin ya, yang mungkin harus kita senantiasa pegang teguh atau kemudian senantiasa kita langgengkan kayak gitu. Ini pertanyaannya berat sih. Kalau aku lihat sih banyak, kalau Indonesia begini-begini aja tidak melakukan lompatan ke depan yang itu, mungkin ya Indonesia sekalian closing Mas Bintang. Ya, sekalian closing ya. Indonesia akan selalu terjebak dalam middle threat country itu, negara dengan ya menengah loh. Tapi ketika mau atau secara tegas berani keluar dari itu, ya dengan cara-cara yang seperti negara-negara maju lakukan, ya aku yakin sih bisa. Ya tadi sih yang tadi aku tegas dan ngegas di pertengahan ya, closingku, ikuti cara-cara negara maju menjadi sebuah negara maju. Jangan ikuti kemauan negara maju terhadap kita itu. Ya ikuti caranya, bukan ikuti kemauannya untuk kita menjadi maju. Dengan cara ya kayak gitu sih. Ya lihat aja negara Cina kok bisa maju kayak mana, negara Amerika bisa maju kayak mana. Ya ikuti cara-cara mereka, bukan ikuti kemauan. Itu sih closingku. Oke. Cukup Mas Bintang, terima kasih. Ini udah menit 58 juga, karena mohon maaf terbatas sekali ya kalau kita di Instagram. Tapi menarik sekali. Kapan-kapan insya Allah kita akan sambung lagi gitu ya, mungkin dengan tema yang sama atau yang lebih menarik. Jadi terima kasih untuk Mas Bintang dan terima kasih untuk teman-teman masih juga bergabung dari awal sampai akhir. Semoga diskusi kita bermanfaat, dan seperti diskusi sebelumnya, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk kemudian menghormati, mendoakan pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur di medan laga, dan semoga kita senantiasa bisa terus meneladani pahlawan-pahlawan kita untuk kemudian bisa membawa negeri ini menjadi lebih baik dan maju. Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa Mas Bintang. Assalamualaikum. Yuk. Waalaikumsalam.